Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Hebat Masa Surba, kembali lagi di YouTube channel Masa Surba. Pada pagi hari ini, seperti rutinitas pagi kita akan menyimak cerita inspirasi pagi. Hari ini Bu Nina akan membawakan cerita inspirasi pagi yang berjudul Si Kancil dan Babi Hutan yang Sombong. Alkisah, di suatu hutan hiduplah seekor babi hutan yang sangat besar dan memiliki kekuatan yang juga besar sekali. Raja hutan ini sangat gemuk sekali. Si babi ini juga memiliki taring atau moncong. Di depannya ada dua taring yang sangat tajam. Semua hewan yang ada di hutan ini tidak ada yang berani melawan si babi hutan ini, karena memang babi hutan ini memiliki kekuatan yang sangat besar. Sehingga karena tidak ada yang berani melawan si babi hutan ini, maka si babi hutan ini disebut sebagai Raja Babi Hutan atau sang raja di hutan tersebut. Nah, pada suatu hari si Raja Babi ini berjalan-jalan ke binatang-binatang atau ke tengah hutan. Di sana ada banyak sekali binatang yang sedang berkumpul. Nah, karena babi hutan ini memiliki sifat yang sangat sombong, dia menantang binatang dengan, "Hai, siapa yang berani melawanku?" Namun semua binatang hanya terdiam dan tidak berani menjawab perkataan dari babi hutan. Mereka ketakutan ketika ditantang oleh babi hutan. Karena si raja hutan ini sangat sombong, maka dia ingin menunjukkan kehebatannya kepada hewan-hewan yang lain, yaitu dia mendorong atau menyeruduk pohon mangga yang ada di depannya hingga pohon mangga tersebut roboh. Nah, hal ini membuat babi hutan merasa semakin sombong dan hewan-hewan yang lain ketakutan karena melihat kekuatan dari sang babi hutan ini. Tiba-tiba si kancil ini datang ke tengah-tengah kerumunan. Nah, si babi hutan ini melihat ada hewan kecil yaitu kancil yang barusan datang. Si babi hutan ini bertanya, "Hai kancil, dari manakah kamu?" Kemudian si kancil ini menjawab, "Aku baru saja sedang berjalan-jalan mencari udara di hutan ini." Nah, kemudian si babi hutan ini bertanya lagi, "Kenapa kamu tidak mengajakku? Aku juga ingin berjalan-jalan." Nah, si kancil ini pun menjawab, "Untuk apa aku mengajakmu, babi hutan? Aku suka berjalan-jalan sendiri." Nah, mendengar jawaban dari kancil, si babi hutan ini tersinggung. Dia marah karena ada hewan kecil yang menghinanya. Dia merasa terhina. Jadi si babi hutan ini merasa terhina dengan ucapan si kancil tersebut. Kemudian si babi hutan ini bertanya lagi kepada si kancil, "Hei kamu hewan kecil kancil, kenapa kamu berani dengan aku? Padahal semua hewan yang ada di hutan ini tidak ada yang berani melawanku." Kemudian si kancil pun menjawab, "Kenapa aku tidak berani kepadamu? Semua hewan yang ada di sini, aku dan kamu sebenarnya memiliki kekuatan yang sama." Nah, kemudian si babi hutan ini semakin marah dan semakin merasa terhina dengan perkataan kancil. Kemudian si babi hutan ini berkata, "Hai kancil, aku sepertinya suka dengan dagingmu. Karena kamu berani melawanku, maka aku ingin menyantap dagingmu." Nah, si kancil kemudian memberi tantangan kepada si babi hutan ini. "Baiklah, kalau kamu memang ingin dagingku, bagaimana kalau besok kita bertanding ataupun berduel di sini? Kalaupun aku kalah, maka silahkan menikmati dagingku. Tapi jika aku menang, maka kau harus menuruti permintaanku." Nah, akhirnya karena si babi hutan ini sudah sangat marah dan juga kecewa, dia juga sombong sekali, dia mau menerima tantangan dari kancil ini tadi. "Ya baiklah, besok kita akan berduel di sini." Nah, semua hewan-hewan yang ada di hutan tersebut kembali ke rumahnya masing-masing dan tidak sabar untuk menunggu hari esok. Begitupun juga si kancil, dia pulang ke tempatnya atau ke sarangnya untuk beristirahat. Namun sebelum beristirahat, kancil menyiapkan sebuah topeng, di mana topeng tersebut terbuat dari kayu
yang dimana ketika topeng itu dipakai oleh si kancil, tidak ada hewan lain yang mengetahui kalau sebenarnya kancil tersebut sedang memakai topeng. Nah, topeng tersebut akan digunakannya untuk besok bertanding dengan sang babi hutan. Nah, kemudian keesokan harinya tibalah pertandingan tersebut. Hari dimana duelnya antara si kancil dan si babi hutan. Nah, si babi hutan ini sudah datang terlebih dahulu. Sorak-sorai dari semua binatang itu sangat ramai sekali mengeluh-elukan si babi hutan ini. Tak lama kemudian disusul kancil sudah datang. Nah, aba-aba dimulai oleh gajah sehingga pertandingan pun dimulai. Karena si babi hutan ini sangat sombong dan sangat bengis, dia merasa paling kuat, dia langsung menyeruduk si kancil ini. Si kancil terpelanting jauh dan ambruk. Tapi kemudian si kancil bisa berdiri lagi dan segar lagi. Kemudian si babi hutan ini merasa heran, kenapa kok kancil bisa berdiri lagi dan segar lagi. Kemudian dia menyeruduk lagi, menyeruduk si kancil tersebut. Kemudian si kancil terpelanting lagi dan kemudian si kancil bisa berdiri lagi. Nah, karena si babi hutan ini merasa kesal kenapa si kancil ini tidak juga roboh, akhirnya dia menyeruduk si kancil berkali-kali sampai moncongnya ini berdarah dan juga merasa kesakitan. Namun si kancil masih tetap segar dan tidak merasakan sakit ataupun apapun. Nah, si babi hutan ini karena sudah tidak kuat menyeruduk si kancil, karena semakin merasa kesakitan karena moncongnya sudah berdarah, akhirnya si babi hutan ini pun menyerah. Nah, akhirnya pemenangnya adalah si kancil. Dari cerita tersebut anak-anak, apa hikmah yang bisa kita ambil? Hikmah yang bisa kita ambil adalah janganlah kita menyombongkan diri kita karena semuanya itu sia-sia. Karena apa? Kesombongan itu adalah semua yang sempurna itu milik Allah. Manusia itu tidak berhak untuk sombong. Di atas langit masih ada langit. Seperti babi dan si kancil tersebut. Meskipun babi kuat, tapi ada yang lebih kuat atau yang lebih cerdik daripada babi tersebut. Jangan sombong, kita mawas diri dan kita introspeksi diri kita. Jangan sampai kita seperti babi hutan tersebut, merasa lebih daripada yang lain. Karena apa? Kalau kita merasa lebih dari orang lain, kemudian muncullah sifat sombong, maka disitulah titik terendah kita sebagai manusia yang lemah. Karena kesombongan akan menghancurkanmu. Terima kasih, cukup sekian cerita dari Bu Nina. Apabila ada salah, Bu Nina mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.